Baik, Ustadz, bayar utang atau infak yang didahului? Dan apa ada fadilah keutamaan berinfak dan membayar hutang? Maksudnya mana yang didahulukan, bayar hutang dulu atau infak dulu, itu mungkin maksudnya ya. Ini tafsir saja ya, kalau keliru tafsirannya tolong nanti diluruskan bagi yang bertanya ya, tapi nggak usah sekarang, nanti ditulis saja. Apa fadilah keutamaan berinfak dan membayar hutang? Baik, teman-teman sekalian, ada dua hal, infak dengan bayar hutang. Di mana posisinya? Kita harus rumuskan dulu. Infak terbagi dua bagian. Bagi dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Awas, hati-hati, infak wajib, infak sunnah. Infak wajib ada di Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas di Quran surah An-Nisa. Infak wajib ini adalah infaknya suami kepada istrinya ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, beda dengan perempuan. Di antara kelebihannya diberikan perangkat untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Nafkah diberikan kemudian kepada istrinya, kepada keluarganya. Maka ini yang disebut dengan nafkah wajib. Yang kedua, infak sunnah namanya. Ya, di luar yang pokok tadi. Ya, prioritas pada 5 golongan tersebut di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi ini yang 5 golongannya. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun? Mereka bertanya pada Muhammad apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kalau mau infak cari yang bagus-bagus, lil walidaini, kepada orang tua, awas, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ya, kemudian wabnis sabil, yang punya kesulitan bekal dalam perjalanan. Ini infak kalau ingin disalurkan. Ini hukumnya sunnah, hukum sunnah. Sunnah dengan wajib ini diikat pahalanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261, posisi paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tayyib, ini terkait dengan infak. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedangkan membayar utang itu hukumnya wajib, nggak ada yang sunnah. Nah, sunnah bayar utang, masya Allah, nggak ada, wajib utang dibayar. Bahkan kalau anda punya utang kemudian tiba-tiba misalnya meninggal dunia, Nabi diantara yang paling enggan menyolatkan seseorang, ya orang yang walaupun dia baik tapi masih ada tanggungan utangnya. Beliau katakan silakan saudaranya aja atau yang lain menyolatkan, saya belum bisa menyolatkan dia. Ya, jadi hukum anda untuk meminjam uang kepada orang lain atau meminjam barang sebagai utang, itu kalau memang anda berhak untuk meminjamnya, itu silahkan masuk dalam kategori sunnah, silahkan. Sunnah itu dianjurkan untuk mengatasi kesulitan yang tidak dimungkinkan sesuai dengan meminjam. Tapi mana yang didahulukan, sedekah atau bayar hutang? Namun hutangnya masih bisa dibayar nanti. Tentu membayar hutang wajib ya. Membayar hutang wajib. Jadi begini, jangan difahamin sedekah itu berkisar di masalah duit saja. Sedekah kan luas ya. Memberikan pakaian, makanan, uang, ya. Apa saja. Saya sarankan teman-teman jangan tambah pertanyaannya. Ini udah banyak nih. Didengarin dulu. Mungkin saja pertanyaan yang Anda tanya ini sudah ada nanti di sini. Itu pun saya tadi sortir di belakang banyak sekali bertanya yang kemana-mana bahasannya. Ini banyak masalah rumah tangga, banyak masalah bagaimana mendidik istri jadi solehah, bagaimana saya keluar ke pengajian tanpa izin dengan suami. Ini bahasan masalah rumah tangga. Saya sarankan kembali ke tema saya, manajemen rumah tangga Islami. Sudah ada di upload Tablik Akbar di Malang, itu sudah ada insya Allah di Wesal TV. Di YouTube ada dan juga ada di ceramah kita di web. Itu bisa dilihat, insya Allah akan dapat jawabannya nanti. Jadi utang itu wajib. Bahkan kalau kita punya kemampuan tidak boleh ditunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani dhulmun. Menunda pembayaran utang bagi orang yang kaya, sudah mampu maksudnya, maka itu kezaliman, gak boleh. Sedekah sifatnya umum. Maka kalau bertemu tepat waktu bayar utang dengan sedekah, tentu bayar utang didahulukan karena itu wajib. Sedekah hukumnya sunnah, gitu kan? Sedekah misalnya, dan sedekah ini jangan selalu dipertemukan. Jadi jangan dipertemukan antara ibadah sama ibadah. Misal ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya dahulukan bayar utang Ramadan atau saya puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah? Saya bilang jawabannya jangan dipertemukan keduanya. Bayar utang ya bayar utang Ramadan. Kalau puasa Zulhijjah yang akan masuk nanti insya Allah 14 September ini sampai 23 September nantinya, itu memang kita disunnahkan puasa. Ya sudah puasa itu pada saat tiba waktunya kita puasa, jangan dihubungkan dengan utang. Sama dengan orang bilang saya akikah atau kurban dulu. Jangan dipertemukan antara dua hal ini, gitu kan? Lakukanlah semuanya, itu lebih baik.
Ya, lebih baik kita melakukan akikah buat anak kita dengan kita juga ada kelebihan rezeki berkurban. Tapi kalau tiba hari ke-7 anak kita lahir, akikahnya diwajibkan bagi orang tua dan tiba kurban, maka kita dahulukan akikah. Wajib didahulukan dari sunnah gitu kan. Tapi kalau kita bisa melakukan semua sangat baik. Dan sedekah ini tidak usah dibayangkan hal-hal yang besar ya. Dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil mungkin kita punya kita punya sebungkus roti. Pada saat mau makan di kantor ada teman di sebelah, bagiin setengah nih. Buat kamu setengah mau nggak? Kalau dia nggak mau ya sudah, itu masuk sedekah, gitu kan? Termasuk sedekah itu. Kita kebetulan lagi beli ada orang Muslim di depan masjid jual kopi ya. Harganya 12.000, 10.000, 15.000 kita beli. Ada teman bersama kita, beli 2 kita berikan 1 ke dia. Sedekah termasuk. Jadi jangan selalu terkurung di masalah duit saja, bisa benda. Karena di sini kan kalau dipertemukan mana dahulukan, sedekah atau bayar utang. Utang kan jelas kita membayar dalam bentuk duit, gitu kan? Maka lebih baik jangan dipertemukan dan usahakan masing-masing dilakukan. Itu lebih positif.